Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tusla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa buqiya. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru sujadan wa buqiya. Mereka tertunduk, tersungkur sambil bersujud dan menangis. Shadaqallahul azim. Surah Maryam ayat 58. Bahagian dari ayat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga memungkinkan kita kembali untuk hadir di dalam masjid kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang kita bacakan tadi, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa menangis, merintih dan yang semacamnya, kalau itu terjadi di dalam salat kita, itu tidak membatalkan salat kita. Dengan syarat itu tidak dibuat-buat. Kenapa biasanya orang menangis dalam salat? Di antaranya ialah karena dia sangat takut kepada Allah. Kapan? Waktu dia membaca ayat-ayat yang mengenai keadaan orang yang di dalam neraka, itu dia seolah-olah merasakan bagaimana kalau dia masuk neraka itu. Atau ayat-ayat yang minta pertanggungjawaban terhadap semua amanah yang diberikan kepada kita. Orang yang menghayal betul makna ayat ini, maka dia akan meneteskan air mata di dalam salat. Jadi ini dibolehkan di dalam salat menangis yang seperti itu. Tetapi jangan dibuat-buat supaya kita menangis, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau maksud datang sendiri dari lubuk hati kita, karena kita menghayati ayat-ayat yang kita baca itu tidak merusak kepada ibadah salat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Pada waktu peperangan Badar, kemudian malam hari, kata beliau, Ali bin Abi Thalib bangun tengah malam. Dilihatnya semua pasukan tidur, siapa yang bangun? Hanya Rasulullah ketika itu.
Dilihatnya Rasulullah sedang salat di bawah pohon kayu. Kemudian didekatinya, Rasulullah menangis di dalam salatnya itu sampai waktu subuh. Yang kedua diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Sewaktu Rasulullah sakit, dan sakit inilah yang mengantarkan beliau meninggal dunia. Ketika itu kata Aisyah, saya disuruh oleh Rasulullah untuk menyuruh Abu Bakar Siddiq menjadi imam bagi manusia. Kemudian Aisyah tidak langsung memberitahu. Ya Rasulullah, kata Aisyah, Abu Bakar itu orang yang punya hati yang sangat sensitif. Sering dia waktu membaca Al-Quran, apalagi di dalam salat, dia menangis. Saya khawatir, kata Aisyah, kalau nanti Abu Bakar ini ditinggalkan oleh manusia yang lain. Padahal Abu Bakar memang telah disiapkan untuk menduduki jabatan setelah Rasulullah meninggal. Kemudian disuruh lagi oleh Rasulullah kepada Aisyah memberitahu kepada Abu Bakar. Masih itu juga alasan yang disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Sampai 3 kali. Akhirnya Aisyah menyampaikan kepada Abu Bakar menjadi imam ketika itu. Memang Abu Bakar selalu menangis di saat dia membaca ayat yang memang menceritakan keadaan yang tidak baik setelah manusia meninggal. Dari kisah ini apa yang bisa kita ambil? Bahwa memang menangis itu boleh di dalam salat. Tidak membatalkan ibadah salat kita. Kalau memang itu timbul dari lubuk hati kita sendiri. Yang ketiga juga adalah diceritakan bahwa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sewaktu beliau membaca surat Yusuf bahagian ayat 86 itu, apa bunyi ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Apa artinya ayat ini? Saya serahkan semuanya kepada Allah. Semua yang membuat hati saya ini takut, gundah gulana dan lain sebagainya, semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab menghayati sangat ayat yang dibacanya ini, sehingga beliau menangis, dan menangis itu cukup keras. Banyak orang yang mendengarnya. Ini adalah sahabat Rasulullah yang berbuat seperti itu. Jadi artinya apa? Menangis boleh di dalam salat kalau memang itu adalah datang dari lubuk hati kita. Jangan dibuat-buat, jangan pura-pura menangis, jangan pura-pura kita khusyuk, kita menangis. Ini yang tidak boleh, yang membatalkan salat. Tapi kalau karena kita takut kepada azab Allah, kita membaca ayat itu, kita menempatkan diri kita seolah-olah di sana, boleh kita menangis. Maka oleh sebab itulah mau kita lihat, ada pendapat yang mengatakan bahwa menangis itu, apalagi berbicara, kalau sudah keluar 2 huruf dari tangis itu, katanya batal ibadah salat. Kalau kita lihat berdasarkan ayat yang kita bacakan di awal tadi, boleh. Jadi oleh sebab itulah, maka para ulama-ulama dulu waktu dia salat tahajud tengah malam,
Banyak yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia sedang berkhalwat. Karena dia menghayati setiap kalimat yang dibaca di dalam salat itu. Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berusaha mohon istighfar kepada Allah. Selalu meneteskan air mata di dalam salatnya itu. Artinya apa? Kalau seperti itu, boleh kita menangis di dalam salat itu. Bapak Ibu yang kita hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.